Pemirsa, kita terhubung dengan reporter TV One Akhir Nasution untuk menanyakan bagaimana perkembangan terkini dari sana. Akhir. Iya, Aditya Nugroho, kami pantau memang dari pagi sampai dengan petang hari ini di Jalan Saguling 3 di rumah pribadi Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ini untuk siang sampai dengan petang hari ini. Aktivitas di rumah pribadi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini memang terpantau lengang. Nah, seperti Anda lihat di belakang kami ini, pagar dari rumah tersebut tertutup rapat dan tidak ada aktivitas keluar masuk, baik itu pun asisten rumah tangga ataupun penghuni di dalam rumah. Sempat terlihat aktivitas memang Aditya dan juga pemirsa pada pagi hari tadi sekitar pukul 10 ada beberapa asisten rumah tangga yang keluar dari rumah, kemudian juga ada satu unit mobil dengan plat kendaraan 1824 IR keluar dari rumah pribadi Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini pada pagi hari tadi sekitar pukul 10. Namun memang tidak diketahui siapa ataupun orang yang dibawa mobil tersebut, namun memang kuat dugaan bahwa di dalam mobil tersebut adalah ada Putri Chandrawati yang kemudian dibawa ke Barreskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan. Kalau kami pantau pada petang hari ini aktivitasnya masih lengang. Memang ada satu orang kalau kami lihat yang berjaga di seberang rumah dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini. Hanya satu orang saja dan ada beberapa mobil memang yang terparkir, ada 2 mobil di sebelah sisi kiri jalan dan juga 1 mobil di seberang jalan. Namun memang awak media yang dari pagi sampai dengan petang hari ini masih terus memantau dan juga standby persis sekitar 50 meter ke kanan dari rumah Putri Chandrawati untuk memantau pergerakan ataupun aktivitas yang terjadi di rumah pribadi Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Memang rumah ini merupakan salah satu tempat yang penting juga, di mana memang ketika rombongan dari Magelang melakukan perjalanan ke Jakarta, maka rombongan tersebut diketahui atau informasi yang beredar bahwa pertama kali datang ataupun tiba di rumah pribadi ini di Jalan Saguling 3, kemudian rombongan termasuk Putri Chandrawati dan juga beberapa ajudan Ferdy Sambo melakukan tes PCR. Kemudian setelah melakukan tes PCR, informasi yang beredar mereka kemudian bertolak ke rumah dinas Irjen Ferdy Sambo yang berada di Kompleks Polri Duren 3. Dan memang rumah ini juga beberapa kali dikunjungi, baik itu dari LPSK dan juga penyidik. Beberapa waktu yang lalu LPSK datang untuk kemudian melakukan asesmen kepada Ibu Putri Chandrawati. Namun ketika itu memang saat melakukan asesmen, Ibu Putri Chandrawati belum dapat memberikan keterangan yang diminta oleh tim asesmen dari LPSK, dan ketika itu memang hasil asesmen mengatakan bahwa LPSK belum dapat melakukan perlindungan kepada Ibu Putri Chandrawati. Tentu kami masih terus memantau apakah memang nanti ketika pemeriksaan selesai dilakukan di Barreskrim Mabes Polri, terus apakah ada penahanan dari Putri Chandrawati atau pihak kuasa hukum ini mengajukan penangguhan penahanan dan kembali ke rumah pribadi di kawasan kompleks, maksud kami di Jalan Saguling 3 ini. Kami akan terus memantau. Kalau sampai sekarang memang aktivitasnya masih cukup lengang. Aditya, kembali ke Anda. Terima kasih Akhir Nasution mengabarkan langsung dari kediaman Ferdy Sambo di Saguling 3. Dan pemirsa, keterlibatan istri mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua perlahan mulai terkuak. Putri disebut hadir dalam pertemuan di lantai 3 rumah Sambo di Jalan Saguling saat Sambo merencanakan pembunuhan terhadap sang ajudan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, status hukum Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo, berubah 180 derajat. Dari semula ia melapor sebagai korban pelecehan seksual Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat menjadi tersangka pembunuhan berencana ajudannya itu bersama-sama dengan sang suami. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara
Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Kemudian rekan-rekan juga mendengar ada 2 laporan polisi yang sudah dihentikan oleh Barreskrim. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabarreskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Bukti keterlibatan Putri dalam pembunuhan Brigadir Joshua terungkap dari rekaman CCTV yang diperoleh penyidik. Rekaman CCTV itu semula dinyatakan hilang saat peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli silam. Dirtipidum Polri Brigjen Andi Rian menyatakan rekaman CCTV itu sangat vital menggambarkan situasi sebelum, saat, dan setelah kejadian. Dari CCTV itu terlihat Putri berada di tempat kejadian perkara dan mengikuti skenario pembunuhan yang dirancang oleh Sambo. Kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer Roni Talapesi mengungkapkan Putri berada di lantai 3 bersama Sambo sebelum Joshua ditembak. Kala itu Sambo menanyakan kesanggupan Barada Richard dan Bribka Riki untuk menembak Joshua. Menurut Barada Richard, sebelum eksekusi pembunuhan, Putri berada dalam kondisi menangis dan Ferdi Sambo dalam keadaan emosional. Tetapi klien saya melihat bahwa Ibu PC itu ada di ruangan lantai 3. Oke. Ibu PC ada di lantai 3, jadi pertemuannya itu Ibu PC, Pak FS, kemudian Saudara RR, kemudian yang terakhir dipanggil adalah Saudara Baradae ini, yang manggil itu Saudara RR, itu loh. Okay. Tetapi waktu masuk ke ruangan dia tidak melihat Ibu PC, tetapi pas ketika duduk di sofa dia melihat Ibu PC ada di dalam ternyata. Jadi memang prosesnya terlalu cepat, tetapi sampai ke rumah TKP juga pun ada Ibu PC. Oke. Klien saya menyampaikan bahwa waktu kejadian itu Ibu PC dalam keadaan yang menangis, dan kemudian Pak FS ini dalam keadaan yang marah. Nanti detailnya ini kan kita akan menjadi pembelaan buat di pengadilan. Menangis ini menangis setelah eksekusi atau menangis ketika ingin merencanakan? Sebelum. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua bermula dari peristiwa di Magelang, Jawa Tengah dan bermuara dengan hilangnya nyawa sang ajudan di Duren 3, Jakarta. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nah, sedangkan peran Bu Putri di mana? Balik lagi dalam pembunuhan berencana, ya orangnya itu kan semua sama-sama punya kepentingan dan terlibat secara aktif. Walaupun begini, bisa jadi Bu Putri itu tidak melakukan apapun di situ, ya. Tapi kalau dia punya kepentingan, dia menyetujui, bahkan jangan-jangan dia juga ya sudah lakukan entah apa yang dia lakukan gitu di situ ya, mendorong terjadinya tindak pidana, maka dia bisa dijerat dengan pembunuhan berencana juga.
Dengan penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua bertambah menjadi 5 orang. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri sudah menetapkan Ferdi Sambo, 2 ajudan Sambo bernama Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal, serta seorang asisten rumah tangga, Kuat Ma'ruf, sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat Putri Chandrawati menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Bareskrim Polri hari ini. Pemeriksaan terhadap tersangka Putri Chandrawati dijadwalkan hari ini oleh penyidik dari pukul 10 waktu Indonesia Barat di Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Penyidik memeriksa kesehatan Putri sebelum diperiksa sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jika secara psikologis Putri memenuhi syarat untuk diperiksa, Putri akan langsung dimintai keterangan oleh penyidik. Sementara itu pihak kuasa hukum Putri memastikan kliennya akan kooperatif dalam pemeriksaan hari ini. Pemirsa, istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pengacara Putri Arman Hanis mengkonfirmasi kliennya sudah berada di Bareskrim. Sebelum diperiksa sebagai tersangka, Putri terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Terima kasih atas perhatian aman, Bang. Memang gagal pemeriksaan PC atau klien kami. Pak, tangan gua mesti Mbak, nggak apa-apa Mbak. PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan. Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu, ya. 7 hari yang lalu sakit apa, Pak? Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga penyidik dan penyidik juga sudah mendengar. Apa sih dorong? Dan pemeriksaan kesehatan di dalam. Jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Ya. Oke. Saat ini Bu PC di mana, Pak? Kan saya udah jelas. Sudah di dalam ya? Oke. Kasih ya. Tapi Bu PC siap diperiksa, Pak? Bu PC siap diperiksa. Saya mau mendampingi dulu.